Jumpa lagi dengan saya Dava Muhammad Rizky. Di sini saya akan memaparkan informasi seputar hama penyakit pada tanaman. Berikut liputannya. Penyakit penting tanaman adalah jenis-jenis penyakit yang relatif paling sering merugikan tanaman budidaya. Satu jenis penyakit pada satu jenis tanaman tertentu mungkin saja akan menyebabkan penyakit pada jenis yang lain di mana ada kesamaan gejalanya yang khas, sehingga memunculkan nama yang sama dan khas pula. Di sini saya akan memaparkan 5 penyakit yang menyerang berbagai tanaman. Yang pertama ada penyakit blast pada tanaman padi. Menurut Sutarman 2017, penyakit ini disebabkan oleh fungi Fricularia oryzae. Gejalanya dijumpai berak dalam bentuk menyerupai belah ketupat pada daun padi. Bercak berwarna keabu-abuan di bagian tengahnya, dilingkari oleh warna coklat muda hingga coklat tua. Infeksi dapat menyebar ke bawah hingga pelepah. Cara pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara diantaranya: pertama, teknik budidaya, yang kedua, penanaman varietas tahan, dan yang ketiga, penggunaan fungisida. Penggunaan varietas tahan merupakan cara yang paling efektif, ekonomis, dan mudah dilakukan. Namun, penggunaan teknologi ini berhadapan dengan patogen penyakit blast yang memiliki keragaman genetik dan kemampuan beradaptasi yang tinggi, sehingga dengan cepat membentuk ras baru yang dapat mematahkan ketahanan varietas yang baru diperkenalkan. Santoso 2007. Yang kedua, ada penyakit busuk pelepah pada tanaman jagung. Penyakit ini disebut juga hawar selubung, yang disebabkan oleh fungi Rhizoctonia solani. Gejala awal muncul pada pelepah daun bagian bawah yang dekat dengan air. Infeksi fungi menimbulkan luka atau lesio yang berwarna abu-abu kehijauan, berbentuk lonjong dengan bagian tepi berwarna coklat gelap, yang mengelilingi bagian berwarna keabu-abuan, dan produksi bulir jauh di bawah normal. Menurut Sutarman 2007. Adapun pengendaliannya ialah dengan pengendalian karantina, yaitu dengan mencegah masuknya penyakit terhadap tanaman inangnya melalui teknik budidaya yang baik, secara kimia seperti pemberian fungisida, secara biologis dengan Bacillus subtilis, dan kultur teknis serta varietas tahan. Menurut Muis 2007. Yang ketiga, ada penyakit layu fusarium pada tanaman tomat. Penyakit ini disebabkan oleh Fusarium oxysporum, fungi yang mempunyai banyak ras dengan membentuk miselium bersekat. Gejala penyakit layu fusarium mula-mula tulang daun pucat, terutama daun-daun sebelah atas. Kemudian diikuti dengan merunduknya tangkai, dan akhirnya tanaman menjadi layu keseluruhan. Pengendalian penyakit layu fusarium pada tomat sejauh ini lebih banyak mengandalkan penggunaan fungisida. Namun demikian pemanfaatan Argensia hayati Trichoderma sudah mulai digunakan di samping pemilihan varietas tahan sebagai alternatif yang paling ideal. Sutarman 2017. Selanjutnya ada penyakit Anthranoxa atau patek pada tanaman cabai. Penyakit patek banyak ditemukan di pertanaman cabai di Indonesia dan dapat menimbulkan kerugian hingga lebih dari 90% pada musim hujan. Penyakit ini disebabkan oleh fungi Coleotrichum capsicum dan Coleotrichum
Hygroporioides spens. Kedua patogen ini juga dapat menyerang tanaman bawang merah. Pada buah cabai yang diserang, mulanya hanya gejala terlihat luka kecil, tapi dapat berkembang membesar hingga seluruh buah cabai kisut dan mengering. Kerugian akibat penyakit ini mencapai hingga 20 sampai 90%, terutama pada musim hujan. Selanjutnya ada penyakit tepung atau powdery mildew pada tanaman apel. Penyakit tepung atau powdery mildew ini mulai dikenal di Batu Malang sejak tahun 1960-an yang disebabkan oleh fungi Podoptera leucotricha. Gejala penyakit tepung ini timbul pada daun, ranting, bunga, dan buah. Pada bagian yang terserang oleh fungi membentuk lapisan putih seperti beladu bertepung yang terdiri dari Mycelium, Conidiophore, Conidiofungi. Gejala segera tampak setelah kuncup berkembang menjadi daun atau tunas yang baru. Daun yang sakit parah menggulung, kerdil, keras, dan rapuh diselimuti oleh Mycelium fungi. Gejala awal pada daun sakit adalah terbentuknya bercak-bercak kecil-kecil bertepung, berwarna putih atau putih kelabu pada sisi bawah daun. Tetapi setelah berkembang, kedua sisi daun dan ranting tertutup oleh lapisan bertepung. Pengendalian penyakit tepung ini dengan mengurangi sumber infeksi dengan membuang bagian tanaman yang terserang dan melakukan pengamatan jumlah spora di udara untuk peramalan penyakit. Penyemprotan fungisida yang tepat bertujuan melapisi bagian tanaman dengan bahan aktif yang dapat menghambat perkecambahan dan infeksi oleh patogen. Sekian pemaparan informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.